فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أم عبد الله البغدادية حفظها الله تعالى: masih di muka surat 66. Wa akhbara an du'ai Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Allah mengabarkan tentang doa Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Intinya membahas apa ini? Yaitu mereka semua berdoa dengan cara apa? Dengan khusyuk, tadarruk dan sebagainya, yaitu dengan adab-adab yang baik. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, id dzarfun lima madha minaz zaman, masa lampau, dia adalah isim. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan asas-asas dari Baitullah. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, dan jadikanlah kami berdua sebagai dua orang yang tunduk patuh kepadamu. Di antara tunduk patuh adalah mau masuk Islam, seperti yang dilakukan oleh kedua nabi tersebut. Bukan tunduk patuh tapi memilih agama kufur, itu bukan tunduk patuh namanya. Makanya ini bukan lafadznya adalah muti'ain, tapi memang muslimain, memang memilih agama Islam. Demikian pula dari keturunan kami, umat yang muslimah, tunduk patuh kepadamu. Wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami tata cara peribadatan kami. Manasik dari apa? An-nusuk. Nusuk artinya adalah ibadah. Wa tub alaina, dan berikanlah kami taubat, yaitu berilah kami taufik untuk bertaubat, dan setelah kami bertaubat terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Rabb kami, utuskanlah di tengah-tengah mereka, yaitu keturunan kami itu, seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatik, dia membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tadi mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah. Karena setiap rasul pasti punya sunnah, sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain, untuk menjelaskan isi Alkitab. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, menyucikan jiwa mereka dengan ilmu yang benar, akidah yang benar, dan dengan amal soleh. Juga menyucikan fisikal mereka dengan diberitahu bagaimana cara toharoh. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha perkasa lagi penuh hikmah. Wa akhbara an du'a imra'ati fir'aun Asiyata binti Muzahim radhiyallahu anha, dan Allah mengabarkan tentang doa istri Fir'aun. Dia sahabiat karena apa? Beriman kepada Nabi Musa, termasuk sahabat Nabi Musa tentunya. Ibu asuh istilahnya kan? Ibu asuh Nabi Musa sejak Nabi Musa bayi. Asiyah binti Muzahim biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun, dan Allah membuat permisalan untuk orang-orang yang beriman. Malam hari kita membahas permisalan. Nah, ini disebut permisalan untuk orang-orang yang beriman siapa? Yaitu istri Fir'aun.
Maksudnya apa? Kalau jiwanya adalah jiwa yang mukminah dan dia berusaha beribadah kepada Allah, kalaupun dia itu diikat, kalaupun dia itu di bawah ikatan dominasi orang kafir, maka ini tidak membahayakan dirinya. Baik, ini contohnya adalah Asiyah binti Muzahim. Bahkan boleh jadi sejak kecil dia tahunya adalah agama syirik, demikian sampai dikawini oleh Fir'aun. Tapi tatkala hidayah datang, Fir'aun dengan kekuasaannya tak mampu menghalang hidayah tadi. Inilah permisalan orang yang imannya kuat. Siapapun di dunia tak akan mampu menghalang dia ketika cahaya hidayah sudah datang. Idh qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Tatkala dia berdoa, wahai Rabbku, bangunkanlah untuk saya di sisimu satu rumah di surga. Ini menunjukkan keimanan yang sangat kuat dan ketakwaan serta kecerdikan wanita ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Jadi di sini Asiyah tidak seperti wanita-wanita dunia biasa yang hanya mementingkan bangunan rumah, yaitu surga. Bahkan rumah di akhirat surga. Tetapi dia lebih mengutamakan kedekatan dengan Allah. Makanya dia memajukan jar majrurnya. Karena asalnya Ibnili baitan fil jannati indak. Bangunkan untuk saya satu rumah di surga di sisimu. Tapi ternyata dia lebih mengutamakan di sisimu lebih dulu. Menunjukkan memang dia itu bukan mementingkan masalah bangunan di surganya, tetapi mementingkan kedekatan dengan Allah. Ini iman yang sangat kuat sekali. Intinya adalah Allah. Surga dengan bangunan-bangunannya ini kita inginkan, tapi ini nomor 2, istilahnya demikian. Ini kecerdikan wanita itu dalam menyusun kalimat di dalam doa, menunjukkan apa yang menjadi prioriti dia. Dimanapun saya berada, yang penting saya ingin dekat dengan Allah. Maka saya memilih surga dengan istananya, tetapi yang penting pertama kali dekat dengan Allah. Wa najjini min fir'auna wa amalih. Dan selamatkanlah saya dari Fir'aun dan amalannya. Walaupun ini suami sendiri, kalau dia jahat, kalau dia kafir, saya tidak ta'assub, saya tidak fanatik dengan dia. Bahkan minta diselamatkan dari Fir'aun dan amalannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Lalu dibuat umum doanya. Dan selamatkanlah saya dari kaum yang zalim. Minta agar dibebaskan. Bahkan bukan hanya dari Fir'aun, bahkan dari kaum-kaum yang zalim semuanya. Ada banyak cerita di balik ini semua, tapi pembahasannya tentunya bukan di sini. Wa akhbara an du'a'i Talut wa junudi. Allah juga mengabarkan tentang doa Talut dan tentaranya. Berarti ini di zaman siapa? Di zaman masa mudanya Nabi Daud. Biqaulihi, dengan firman Allah, walamma barazu li Jalut wa junudi. Tatkala mereka, yaitu Talut dan kaum mukminin yang bersamanya, yang jumlahnya hanya 300 beberapa belas orang itu, mereka tampil berhadapan dengan Jalut. Barozu yaitu Zaharu, tampil. Sudah nampak berhadapan melawan Goliat. Kalau orang barat manggilnya Goliat ya. Allah menyebutkan Jalut. Wa junudi, dan tentaranya. Qalu rabbana afrigh alaina sabra. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, curahkanlah kepada kami kesabaran. Ini pemilihan bahasa yang sangat bagus. Bukan sekedar alhimna sabra, ilhamkan pada kami kesabaran, itu pun cukup. Tetapi mereka memilih bahasa yang menunjukkan situasi yang sangat berat. Sampai afrigh alaina, curahkan, yaitu beri kesabaran sebanyak-banyaknya. Sampai disebutkan dalam Israiliyat, yang mereka hadapi waktu itu adalah pasukan berbaju besi dari ujung rambut sampai ujung rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu pakai baju besi semua. Dalam keadaan mereka orangnya besar-besar. Makanya mayoritas dari Bani Israel tak berani berperang melawan Jalut. Hanya 300 sekian yang berani dengan memohon kesabaran sebanyak-banyaknya dari Allah Ta'ala. Dan ternyata Allah memberikan kemenangan. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami. Jangan sampai malah kakinya gentar lari. Kita ingin maju ke depan, kakinya ke belakang. Mau apa lagi?
Ini istilahnya. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir itu. Ternyata doa dikabulkan, fahazamuhum biiznillah. Allah mengalahkan mereka, maka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan seizin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Dawud membunuh Jalut. Doa dikabulkan. Wa akhbara an du'ai al-mu'minin. Allah mengabarkan doa kaum mukminin secara umum. Walaupun kalau kita baca rangkaian ayatnya, ini Allah mengabarkan kepada umat Muhammad SAW doa para pengikut para nabi. Ya, sebagian dari mereka nabinya sudah meninggal di jalan Allah. Lalu mereka tidak melemah dan tidak menyerah. Bahkan mereka berdoa dengan doa berikut ini. Baik. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wa ma kana qaulahum illa an qalu. Tidaklah ucapan mereka kecuali mereka mengatakan, an dan fi'il yang setelahnya ini adalah fi mahalli raf'in sebagai apa itu isim kana. Qaulahum ini sebagai khabar kana. Rabbana ghufir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan sikap kami yang berlebihan di dalam urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kukuhkanlah kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir itu. Ini menunjukkan mereka paham dari mana datangnya kekalahan, yaitu dari dosa-dosa. Makanya di medan perang mereka mohon agar kesalahan mereka diampuni, dan juga sikap melampaui batas dalam urusan-urusan juga diampuni, sambil mohon dikokohkan kaki, dan intinya minta kemampuan untuk menolong orang-orang kafir itu, minta dibantu. Wa qala subhanahu innahu kana fariqum min ibadi yaqulun. Allah subhanahu berfirman di hari kiamat menjawab orang-orang kafir, sesungguhnya sekelompok orang dari para hambaku mengatakan dulu di waktu di dunia, Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Wahai Rabb kami telah beriman, maka ampunilah untuk kami, yaitu dosa-dosa kami, maf'ul bihnya dihapus. Warhamna, dan kasihanilah kami. Wa anta khairur rahimin, dalam keadaan engkau adalah zat yang penyayang yang paling baik. Fattakhadtumuhum sikhriya. Allah berfirman, lalu kalian wahai orang-orang kafir menjadikan para hambaku yang rajin berdoa tadi sebagai bahan olok-olokan, bahan ejekan. Hatta ansaukum dzikri, sehingga mereka menjadikan kalian lupa untuk mengingatku. Orang kafir selalu sibuk memikirkan orang mukmin dengan ejekan, dengan tipu daya, sampai mereka sendiri lupa untuk mengingat Allah. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian menertawakan para hambaku tadi. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Sesungguhnya aku pada hari ini, yaitu di hari kiamat ini, membalasi mereka disebabkan oleh kesabaran mereka. Baknya bak sababiyah. Maknya ada dua kemungkinan. Ma mausulah, berarti ada ada jar majrur yang tersembunyi. Bima sabaru alaih, haknya kembali ke ma. Atau ma yang kedua adalah ma masdariyah, yaitu bisabrihim. Baik, ma dan yang setelahnya fi ta'wilil masdar, bisabrihim. Intinya sama, disebabkan oleh kesabaran mereka. Balasannya apa? Annahum, anna dan yang setelahnya ini adalah fi ta'wilil masdar fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih yang kedua. Aku membalasi mereka dengan apa? Bahwasanya mereka itulah orang-orang yang berjaya, faizun. Baik. Kita tambah satu lagi. Wa qadda'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma suhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau disihir, beliau berdoa. Tidak hanya mengandalkan kekuatan fisikal dan akal semata, tapi berdoa pada Allah, mohon pertolongan.
Kama jaa an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraiq. Ada seorang lelaki dari Bani Zuraiq. Mereka ini adalah dari apa? Kabilah Yahudi. Tetapi mereka sudah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW di periode Makkah, periode Madinah itu. Yuqalu lahu Labid bin al-A'sam, yang dipanggil dengan nama Labid ibn al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'ala, sehingga dihayalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan. Dijelaskan oleh para pensyarah, Yahudi menyihir beliau agar beliau meninggal, terbunuh lewat sihir. Namun Allah Ta'ala meringankan, sekedar apa? Beliau sakit dan letih saja. Taib. Berhayal, yaitu seakan-akan beliau mendatangi istri padahal tidak. Taib. Jadi beliau dibuat letih, tapi tidak sampai meninggal seperti yang diinginkan oleh orang Yahudi. Hatta idza kana dzata yaum, sehingga apabila tiba suatu hari, au dzata lailah, atau di suatu malam, wa huwa indi, ketika itu Nabi di dekat saya, yaitu di giliran rumah Aisyah. Lakinnahu da'a wa da'a. Kenapa tahu-tahu lakin, yaitu akan tetapi? Memangnya apa yang dibantah? Ada kalimat, ada kata-kata tersembunyi, yaitu apa? Beliau tidak tidur, tetapi beliau doa dan doa. Beliau terus berdoa. Tayyib. Inilah yang diinginkan, yaitu terus-menerus berdoa, bukan menyandarkan pada kekuatan fisikal atau ilmu pengetahuan untuk mengobati. Itu semua boleh dilakukan, tapi bersandarnya adalah pada Allah. Summa qala, lalu Rasulullah bersabda, ya Aisyah, asy'arti annallaha aftani fi mastaftaituhu fi. Wahai Aisyah, apakah engkau tahu? Asy'arti alimti, apakah engkau tahu bahwasanya Allah telah berfatwa kepada saya tentang perkara yang saya mohon fatwa kepadanya. Di antara sifat Allah adalah ifta, berfatwa. Atani rajulan, ada dua lelaki yang mendatangi saya, yaitu malaikat tentunya, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si, salah satunya duduk di dekat kepala saya, wal akhar inda rijli, yang lain di dekat kaki saya. Faqala ahaduhuma li sahibi, yang satu bertanya kepada temannya, ma waja'ar rajul, apa yang membuat sakit orang ini? Bukan ini, mudah-mudahan ya. Ma waja'ur rajul, apa sakitnya orang ini? Faqal matbub, yaitu mashur, dia disihir. Qal man tabbah, siapa yang menyihirnya? Qal Labid bin al-A'sam, dan seterusnya. Baik, muttafaqun alaih. Demikian pula kalau kita punya keinginan, jangan hanya menyandarkan kepada kemampuan mencari uang atau kekuatan fisikal untuk melakukan sesuatu, tapi kita juga apa? Banyak berdoa dan memang bersandar kepada Allah Ta'ala, maka hasilnya akan lebih bagus, lebih diberkahi dan seterusnya, dan lebih dipermudah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.